Lagi woi. Bentar. Bang, abang sini. Lanjut Bang, langsung bang. Langsung bang. Bang, Langsung bang. Bang, langsung. Bang, tadi dalam persidangan kan hakim Kerasin aja bang. Woi, apa woi? Dan itu menyulitkan majelis hakim. Tanggapan seperti apa bang? Sebenarnya begini, informasi ini kan informasi intelijen. Jadi kalau informasi intelijen tidak boleh disebut narasumbernya, karena besok kami nggak kemana lagi dan membuat menjadi kesulitan. Oleh karena itu, karena ini sifatnya informasi intelijen, semuanya saya verifikasi kepada penyidik dan jenderal-jenderalnya itu dan dibenarkan. Terbukti tadi semua yang saya terangkan itu dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Artinya apa yang saya sampaikan atau apa yang saya dapat kemudian saya sampaikan adalah mengandung kebenaran. Ada berapa banyak sebenarnya informan yang memberikan informasi untuk membantu investigasi? Kira-kira berapa bang? Boleh disebutkan kan identitas tidak bisa jumlah. Lebih dari 10. Semuanya bekerja di institusi yang abang sebutkan. Ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang di pensiun, macam-macam. Institusi ini Semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai itu setelah saya berpangkat di Jenpol, kan begitu ya? Nah ini buat kita aneh, kok polisi pemula bisa memakai Glock 17? Kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata gitu. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia ajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katanya itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka. Saya bilang kepada Kabar Eskrim Polri waktu dia sama Direktur Bidung, maka dijadikan ini tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakan itu tidak niat, tidak ada motif. Makanya pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya, supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget Manado, dibawa ke Makobrimob. Kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya dikasih tahulah bahwa pelakunya ini adalah Ferdy Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Oke. Dan tadi dibenarkan. Di eksepsi Sambo bilang Yosua melecehkan Bu Putri, tangkapan ini Bapak Komar gitu. Pelecehan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melakukan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu sudah di SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan itu. Artinya pelecehan itu adalah omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidananya, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan. Tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi.
saya sudah melaporkan mereka 340. Oke, baik. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Nah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak? Oke. Dengan Baik. digantinya dari Duren 3 menjadi Magelang. Oke. Karena Bang. tidak ada, itu adalah hoax. Oke. Bang Sambo Komarudin. udah buka komunikasi ke keluarga, Bang. Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Yosua atau gimana? Semacam perminta maafan atau Nggak, topiknya ganti. Nih. Oke. Ya. Bang, Jangan lagi. bukan? Soal apakah Sambo sudah bangun komunikasi ke Minta maaf, tidak ada. Bang, Tidak ada. kan Jadi sebenarnya begini, andai kan dari awal Sambo langsung datang ke Jambi meminta maaf, mungkin ceritanya gini, saya tidak perlu keluarkan energi dan biaya yang sangat besar menginvestigasi ini. Tetapi karena mereka itu berbohong-bohong, saya jadi nafsu untuk mengusut. Nah, ternyata terungkapnya semua. Bang, kan pernyataan yang Abang katakan ini tidak ada bukti konkretnya ya, Bang ya? Itu informasinya dari mana, Bang? Ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong, ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada jagi, satu lagi buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi apa namanya, berdasarkan selongsong peluru dan apa namanya jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada licat-licat mengatakan semua yang diterangkan oleh saksi tidak saya dibenarkan. Mik gue Bang, makasih Bang. Pelakunya kan tadi 3. Baik, Elva, itu merupakan sebagian cuplikan dari pernyataan yang disampaikan oleh kuasa Verdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dia membenarkan bahwa memang informasi-informasi ini dimiliki oleh beberapa informan yang masih bekerja di institusi dan sudah pensiun untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dari keberadaan para informan tersebut yang tidak memiliki membuka identitasnya. Dan untuk pelaksanaan dari sidang akan rencananya akan dilanjutkan pada pukul 13.00. Bang, artinya informan yang bagaimana jalannya sidang karena masih ada 11 saksi lagi yang harus diperiksa sementara saksi pertama sudah teriak menolakkan legal lapangan IPSK. Yang lain kan masih adem-adem ayam gitu. Siapa itu Bang lembaganya? Ada lagi? Bang, artinya informan dari Bang Komarudin tidak akan diberikan kepada majelis hakim meskipun meminta Bang majelis hakim. Informan karena kan pernyataan Bang Komarudin dianggap tidak kompeten, tidak Saya memberikan informasi kasih spesifik. tahu begini. Ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen. Akhirnya intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen. Ketika itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih 10 intelijen. Karena ada presiden membuka narasumbernya sehingga mereka jadi dianggap disersi. Jadi informasi intelijen itu harus diverifikasi. Boleh diterima tapi harus diolah lagi atau dicerna, dianalisis. Nah saya juga begitu, informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui kabar reskrim, saya temui di Pidum dan di Texas. Saya dapat informasi begini, ternyata benar, dibenarkan oleh kabar reskrim maupun para diri yang dua dirjen itu. Nah, kemudian saya minta lagi diperiksa oleh PPTK, karena saya PPTK mengirim surat rekening sudah dibekukan gitu. Jadi artinya begitulah kita cara menggunakan informasi intelijen. Jangan seperti intelijen kita diangkat intelijen siap malam hari sudah ada di medsos. Saya sejak hari ini diangkat intelijen loh katanya. Dikasih tahu pula di medsos, itu nggak boleh. Namanya intelijen sebenarnya undercover, rahasia kan gitu. Kalau rahasia kita ungkap juga narasumbernya, itu bukan intelijen. Hasil pemeriksaan LPSK dibangkitkan juga. PSK, PPATK apa? PPATK Soal aliran dana itu. waktu itu kan kita mau berikan kepada penyidik ini kan awal-awalnya kan tidak kooperatif dengan kita karena mereka kooperatifnya dengan Verdi Sambo. Jadi banyak bukti kita yang tidak diterima. Tetapi surat itu juga dikirim kepada ayah bunda almarhum bahwa rekening anaknya sudah diperiksa juga oleh PPTK.
Bukan kata hakim, tetapi saya menginformasikan Gaya. dibenarkan oleh terdakwa Baradae Eliezer. Enggak dong, pakai nanya lagi. Terdakwa begitu. Kalau saya Oke. informasi saya sampaikan. Oke, baik. Tetapi hakim kan tadi meminta disebutkan sumber-sumbernya. Enggak ada banyak nanya bang, anjir. Kiamat pun tidak bisa cerita. Karena saya komitmen dengan janji saya. Kalau misalnya Mbak ini berjanji sama saya jangan kasih tahu nama dia, pasti ibu jangan kasih tahu. Oke. Tapi tidak boleh buka nama saya, open cam misalnya. Oke. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Kamarudin. Makasih. Makasih ya. Ayo bang, makan siang dulu bang. Dan masukin nomor gue lagi. Ih, goblok. Ya sahabat Kompas.com, barusan awak media mewawancarai pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak usai sidang kedua Bayangkara II atau Barada Richard Eliezer diskors. Pada saat persidangan, jaksa dan hakim ya, sahabat Kompas.com, ini merupakan wawancara dengan pengacara Baradae yakni Roni Talapesi. Udah? Oke, Bang. Aman. Bang Roni. Aman teman-teman. Woi, jam berisik. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir prestasi hari ini. Semoga ini menjadi kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Tadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Tapi sebagian besar keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuaikah dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Baradae Eliezer? Ada beberapa catatan yang tadi kita sampaikan. Pertama mengenai uang dijanjikan setelah pasca penembakan, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan lebih dalam pembuktian, cocokkan dengan kesaksian. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya. Oke, ada yang lain? Keterangan yang memberatkan. Ini yang kita siapa, barisnya siapa, lapornya bagaimana, itu nanti akan disampaikan. Ya. Jadi kan saksi. Baradae Eliezer menyampaikan 2 penembak, ya itu dicocokkan dengan alat bukti. Itu kan tadi yang disampaikan oleh rekan Kamarudin kan berdasarkan informasi kan. Tadi sudah dia sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi. Nanti kan kita lihat fakta-fakta persidangan ya. Tapi tadi yang kami ya. Karena tadi Kamarudin menyampaikan Baradae mengiyakan PJP.
tadi kan ditanya sama majelis hakim, makanya nanti catatan itu nanti kita sampaikan bahwa kita maunya ini transparan, kemudian peradilan cepat, murah dan sederhana, kita mengikuti lah proses ini kan, nanti supaya tidak berbelit. Tetapi masalah pembuktian pembelaan kami nanti kami sampaikan di agenda pembuktian. Detailnya di persidangan supaya teman-teman ikut mengawal. Oke? Pembuktian ini akan menghadirkan saksi yang meringankan atau barang bukti apa? Pastinya Masih ada pertanyaan. nanti ya. Teman-teman terima kasih ya. Ya sahabat Kompas.com, baru saja awak media mewawancarai pengacara Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, yakni Roni Talapesi. Ya setelah Kamarudin Simanjuntak diwawancarai, awak media mewawancarai pengacara Barada Richard Eliezer. Berdasarkan tadi persidangan bahwa Kamarudin Simanjuntak ditanyai beberapa hal terkait insiden penembakan. Ya, saat persidangan tadi saya mencatat beberapa pertanyaan jaksa kepada hakim kepada pengacara keluarga Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak. Yang pertama, Kamarudin mengatakan bahwa ia melakukan investigasi terkait penembakan Brigadir Yosua, namun investigasi tersebut tidak akan dibuka sumbernya untuk menjaga kerahasiaan narasumber Kamarudin Simanjuntak. Yang kedua, pada saat jenazah Yosua sampai di Jambi, peti mati Brigadir Yosua ini tidak diperbolehkan dibuka oleh Divisi Propam Polri. Selanjutnya, Kamarudin ditanya oleh jaksa dan hakim seputar penembakan Brigadir Yosua. Lalu ditanya pula terkait rekening Brigadir Yosua yang uangnya dipindahkan usai Brigadir Yosua meninggal. Lalu Kamarudin menyebut bahwa istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, ikut menembak Brigadir Yosua. Lalu tadi saat persidangan juga diperlihatkan bukti-bukti yang dibawa Kamarudin Simanjuntak saat pelaporan pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Bareskrim Polri. File-file yang dibawa yakni foto-foto kondisi jenazah Brigadir Yosua usai otopsi. Lalu Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa dia juga melampirkan bukti chat WhatsApp Putri Chandrawati dan adik Brigadir Yosua, yakni Reza Huta Barat, soal memuji Yosua dan juga Putri Chandrawati mengirim foto Yosua sedang menyetrika baju. Lalu yang terakhir, jenazah Yosua juga dibuka. Jenazah Yosua maksud saya dijaga oleh Divisi Propam Polri saat di Jambi dan dilarang untuk dibuka sama sekali. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya Pramulya Sadewa pamit undur diri. Terima kasih.